Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cibunur Bandung setiap hari Rabu pukul 19 malam. Pada hari Rabu ini tanggal 13 Oktober, PA kita temanya adalah keunggulan Yesus menembus batas. Baiklah, kita mulai PA ini dengan menyanyikan dari NKB 127 bait 1 dan kedua. NKB 127 bait 1 dan kedua. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Marilah saudara sekalian kita berdoa sebelum kita merenungkan dan memahami Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau saat ini kami boleh mengikuti PA Jemaat, ini semua juga karunia Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semuanya saat kami membaca firman Tuhan, memahaminya, memikirkannya, dan merenungkannya. Sehingga firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik dan kami hayati, sehingga boleh memunculkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema PA kita adalah keunggulan Yesus menembus batas. Didasarkan pada surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Setelah kita membaca nanti, Alkitab saudara tetap terbuka, tetap disiapkan, karena kita akan membaca beberapa ayat yang lain lagi. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita membaca dan memeliharanya. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, perlu kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini ternyata kita banyak menghadapi batasan-batasan atau pagar-pagar yang memisahkan. Batasan atau pagar atau tembok yang memisahkan itu bisa terlihat secara fisik, tapi bisa juga tidak terlihat secara fisik. Misalnya batasan atau tembok yang bisa terlihat secara fisik adalah pagar rumah kita. Ya. Pada umumnya rumah punya pagar, dan pagar itulah pembatas. Bagian dalam katakanlah area milik kita, yang di luar pagar area milik bersama, katakanlah area umum. Yang area milik kita tidak bisa orang umum dengan seenaknya memakai atau masuk di dalamnya. Tetapi yang area umum orang bisa memakai dan lewat dengan bebas. Jadi pagar membatasi mana bagian privat dan mana bagian umum atau publik. Kadang-kadang ada juga pagar pembatas yang begitu tinggi dan kokohnya, seakan-akan mau mengatakan awas ya, jangan masuk. Ya. Biasanya itu secara umum ada pembatas atau pagar di rumah kita, dan itu wajar-wajar saja, supaya bisa ada batas yang jelas mana milik pribadi dan mana milik umum. Tetapi menjadi tidak wajar atau tidak benar kalau pagar itu membuat kita tidak mau berkomunikasi. Tidak terjadi komunikasi antara di dalam rumah dan di luar rumah. Ini yang menjadi tidak benar. Biasanya sebenarnya juga ada pembatas atau pagar yang tidak terlihat secara fisik. Yaitu misalnya yang berkaitan dengan pembatas yang berkaitan dengan suku bangsa, agama atau kepercayaan, warna kulit, ya, kedudukan, pendidikan, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau agamanya sama, agama A, seperti satu kelompok yang sama, sedangkan yang agamanya B, kelompok yang berbeda, C, lain lagi, dan seterusnya. Jadi ada semacam kelompok-kelompok, ada pembatas-pembatasnya. Ya. Golongan orang yang mampu, mereka golongan yang kurang mampu, dan seterusnya. Dari suku bangsa ini, yang lain suku bangsa yang lain, seperti ada tembok masing-masing. Secara sosiologis sebenarnya wajar-wajar saja. Kalau manusia ingin bersama, merasa nyaman dan bersatu dengan kesamaan-kesamaan yang tertentu. Ya, misalnya kalau saudara di Jepang bekerja di sana misalnya, ya, banyak yang bekerja orang-orang Jepang tentunya. Di lingkungan pekerjaan saudara juga. Tapi di tengah-tengah lingkungan pekerjaan saudara yang banyak mayoritas orang Jepang ini, ada beberapa orang Indonesia, ya, kita ketemu dengan mereka, ngobrol dengan bahasa Indonesia, kita merasa satu, karena disamakan, ya, disatukan dengan bangsa Indonesia yang sama, bahasa Indonesia yang sama, sehingga kita merasa senasib, merasa bersatu. Rasa bersatu, rasa bersama ini karena faktor-faktor tertentu tentu juga wajar-wajar saja. Tapi sekali lagi menjadi tidak wajar, tidak benar kalau kelompok yang satu ini menutup diri dari kelompok yang lain. Kalau antar kelompok
tidak saling berkomunikasi. Bahkan yang paling jelek, saling menjelekkan, saling menghina, bermusuhan, saling menjatuhkan, dan seterusnya. Kalau demikian yang terjadi tentu tidak benar. Sebagai orang beriman atau pengikut Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang justru untuk menyatukan, bukan memisahkan. Itu dikatakan dengan jelas di dalam surat Efesus pasal 2, Efesus 2 ayat 14, saya bacakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah memersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ingin mempersatukan yang terpisah-pisah karena tembok-tembok tertentu. Dikatakan Tuhan Yesus merubuhkan tembok-tembok pemisah itu, perseteruan, pertikaian, dan seterusnya. Tuhan Yesus datang ingin menyatukan, mempersatukan. Tuhan Yesus datang ingin supaya yang tercerai itu kembali bersatu, menjalin relasi, ya, komunikasi. Demikian juga lah kita hendaknya juga dalam hidup ini tidak eksklusif tapi mempersatukan, menjalin relasi, komunikasi, membuat jembatan bukan tembok dan pagar yang tinggi yang tidak bisa dilewati. Saudara sekalian, lalu dalam PA kita hari ini yang kita dasarkan pada Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16 tadi, memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus datang menembus atau melampaui batas-batas yang ada, atau batas-batas yang ada yang seringkali hanya ada dalam pikiran manusia itu, ya, menjadi relatif atau tidak ada. Dan justru yang ingin ditonjolkan adalah bagaimana kita bersatu sebagai umat manusia. Paling tidak ada dua hal yang Tuhan Yesus lakukan untuk menembus batas-batas yang ada. Yang pertama adalah menembus batas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Ibrani pasal 4 ayat 14, di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ya. Istilah ini kelihatannya sederhana, Yesus anak Allah, tetapi mempunyai makna teologis yang mendalam sekali. Yesus adalah nama diri manusia, ya. Nama diri manusia, yaitu yang dilahirkan dari Ibu Maria, diberi nama Yesus. Nama diri sebagai manusia, berarti saudara dan saya punya nama masing-masing. Ya, Yesus nama diri sebagai manusia, lalu juga dikatakan anak Allah. Artinya Yesus sebagai manusia yang punya nama Yesus ini bukan manusia seperti pada umumnya, tapi anak Allah, artinya berasal dari Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah Allah, tapi bukan Allah yang jauh yang tak terjembatani, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang mau mendekat pada manusia. Maka Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus yang bisa bergaul dan mendekat pada manusia. Kalau kita membaca Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, di sana sebenarnya ceritanya hal yang teologis, yaitu Ibu Maria sudah mengandung, padahal Maria dan Yesus baru bertunangan, belum suami istri. Tapi Maria mengandung, maka Yesus juga kaget, lalu dengan diam-diam ingin menceraikan, ya. Pada saat diam-diam ingin menceraikan itulah, lalu Tuhan melalui malaikatnya mengatakan pada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Akhirnya Yusuf menerima Maria
dan sampai dengan saatnya Maria melahirkan, yaitu berwujud bayi, ya, manusia yang sungguh-sungguh manusia bisa, atau bayi yang bisa menangis, perlu makan, minum, dan seterusnya, menjadi remaja, dewasa. Itulah Tuhan Yesus manusia. Nah, tapi Tuhan Yesus bukan manusia biasa, karena dia dari Roh Kudus, Allah sendiri. Ya, mengandungnya bukan karena hubungan suami istri, tapi karena dari Roh Kudus. Maka Yesus yang adalah Allah sendiri bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Jadi saudara sekalian, itulah Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati. Allah sejati menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Dengan kata lain, keilahian Tuhan Yesus, ya, di tengah kemanusiaan, ya, itulah Tuhan Yesus yang kita baca kisahnya dalam Alkitab. Batas antara ilahi dan manusia dilampaui, yaitu Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Terus mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus? Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuan yang utama adalah supaya manusia, ya, termasuk kita, mengenal siapa itu Allah dan bagaimana Allah mengasihi manusia. Kita tahu Allah adalah roh. Allah sebagai roh tidak bisa dilihat manusia. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa melihat dan mengenal Allah? Ya, Allah lah yang harus ngalah, turun ke dalam dunia menjadi manusia, sehingga terjadi perjumpaan Allah yang menjadi manusia, itu Tuhan Yesus, dengan manusia-manusia, ya. Dan kita juga yang sekarang disaksikan oleh Alkitab. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar manusia bisa mengalami dan mengenal kasih Allah melalui Tuhan Yesus, yaitu puncaknya melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, untuk mengampuni dosa kita dan untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan itu bisa dilihat, dirasakan, dialami, disaksikan oleh orang-orang pada zaman dulu tentunya, tapi juga akhirnya dicatat, ya, oleh orang-orang beriman, yang akhirnya catatannya kita bisa membacanya dalam Alkitab atau kitab suci, sehingga kita bisa mengenal dan tahu, oh ternyata Allah itu betul nyata mengasihi manusia dengan datang sebagai manusia Tuhan Yesus yang berkorban dan akhirnya menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, hakikatnya itulah juga kita percaya pada Allah Bapa. Karena Allah Bapa telah mewujud secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Ada percakapan yang menarik antara Filipus dengan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa mengenal, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus di dalam Allah Bapa. Bapa maksudnya Allah Bapa. Dan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kehadiran Allah Bapa sepenuhnya melalui kehidupan dan kehadiran Tuhan Yesus.
Maka orang yang melihat dan percaya Tuhan Yesus pada hakikat yang melihat dan percaya pada Allah Bapa sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dasar Allah adalah roh, dan sebagai roh tentu manusia tidak bisa melihatnya. Tapi dalam Kristus itulah kita bisa melihat Allah yang menjadi manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa melihat dan percaya pada Tuhan Yesus, pada hakikatnya melihat dan percaya kepada Allah Bapa, dan itu sudah cukup. Kita sekarang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa sendiri yang menjadi manusia. Itulah yang pertama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menembus batas antara yang ilahi dan manusiawi. Dalam arti Tuhan Yesus sebagai Allah menjadi manusia, untuk menjumpai manusia, mengasihi manusia, dan menyelamatkan manusia. Dan supaya manusia bisa mengenal dan mengalaminya sendiri. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menembus batas antara yang suci dan yang berdosa. Tuhan Yesus sebagai Allah tentu maha suci dan tanpa dosa. Itu juga dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15b, ya. Ayat 15 bagian terakhir, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, ya. Tapi yang maha suci atau yang tanpa dosa ini mau datang ke dalam dunia, mau menjumpai orang-orang berdosa. Yang suci ini mau bercampur dan bergaul dengan orang-orang berdosa, yaitu Tuhan Yesus yang datang pada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama di sana. Hal itu dicatat dengan baik di dalam Injil Lukas. Saya bacakan Lukas 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Itulah Tuhan Yesus, saudara sekalian, yang datang mau bergaul, bahkan makan dengan orang-orang berdosa. Dan hal ini dipandang nggak benar oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, karena mereka berpikir yang suci ini tidak akan bisa bercampur dengan yang berdosa. Mereka menjaga jarak. Maka heran waktu lihat Tuhan Yesus mau bercampur bahkan makan bersama. Tuhan Yesus tidak sepaham dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi Tuhan Yesus, mereka yang berdosa, ahli Taurat, orang Farisi contohnya, justru mereka yang layak dikasihani. Tuhan Yesus datang untuk mereka. Yesus bergaul untuk mereka, supaya mereka menyadari kehidupannya yang keliru lalu kembali kepada Allah. Yesus datang menembus batas antara suci dan yang berdosa. Dalam arti Tuhan Yesus mau bergaul dan bersama-sama dengan orang berdosa, agar orang berdosa sadar dan bertobat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 31 dan ayat 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Justru Tuhan Yesus datang untuk mengampuni orang berdosa, agar mereka bertobat dan diselamatkan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang datang untuk orang berdosa, termasuk kita semua, untuk menyelamatkan kita manusia ini, dalam kitab Ibrani ini diumpamakan sebagai imam besar, ya kan? Tadi dalam ayat PA kita dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, ya. Apa tugas imam?
dan imam besar. Kalau kita membaca kamus Alkitab, ya kamus di dalam Alkitab, di belakang Alkitab kita, di sana dikatakan demikian. Imam, suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Tugasnya mempersembahkan kurban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Ya. Salah satu tugasnya adalah mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa manusia dan mengorbankan binatang. Sedangkan imam besar atau imam agung adalah semacam pimpinannya, ya, kepalanya, begitulah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sebagai imam atau imam besar berbeda dengan imam-imam yang lain. Kalau imam-imam manusia yang lain, tadi sudah saya katakan, mereka tugasnya antara lain mempersembahkan korban, yaitu dengan korban binatang-binatang, ya, untuk katakanlah pengampunan dosa. Manusia yang lain juga dirinya sendiri sebagai imam, sebagai manusia. Tapi beda dengan Yesus. Dia sebagai imam besar yang agung. Sebagai imam dia mempersembahkan kurban. Tapi bukan binatang dikorbankan, tapi dirinya sendiri. Yaitu kematiannya di kayu salib untuk keselamatan kita. Itu dengan tegas dan jelas ditulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, maksudnya Tuhan Yesus, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah berdosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itulah bedanya Tuhan Yesus sebagai imam besar dan imam besar yang lain. Imam besar yang lain tiap hari mempersembahkan korban binatang untuk pengampunan dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus sekali mempersembahkan dirinya sendiri, yaitu melalui disalibkan untuk pengampunan dosa semua umat manusia, untuk keselamatan semua manusia, termasuk kita semua. Karena pengorbanan Kristus itulah, maka semua yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Allah melalui Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjadi korban, sehingga siapa yang percaya mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau kita selamat dan diampuni dosanya, pada kita bisa menjadi layak datang kepada Allah. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 tadi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, maksudnya tahta Allah. Kalau kita diampuni dosanya, pada hakikatnya kita dipandang benar oleh Allah, maka kita layak datang kepada Allah. Maka kita layak datang ke hadiran Allah, karena kita dipandang benar, sehingga kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus yang melalui pengorbanannya sudah menyelamatkan kita semua, berkorban untuk kita, lalu apa lagi yang kita khawatirkan? Apa lagi yang kita takutkan? Yakin dan percayalah pada Tuhan Yesus, yang adalah Allah sendiri yang datang dalam dunia, berkorban mati dan bangkit untuk pengampunan dosa kita, untuk keselamatan kita semuanya. Sehingga kita layak datang menghadap tahta Allah, hidup di dalam kasih Allah, hidup dalam persekutuan Allah, hidup dalam genggaman Allah. Dan itu yang disebut dengan selamat atau hidup kekal, sekarang dan seterusnya. Kalaupun kita mati, kita tetap di dalam tangan Allah. Itulah penghiburan bagi kita semua. Saudara-saudara, lalu apa sih pelajaran PA kita pada saat ini? Ada dua hal pelajaran dari PA kita ini. Kalau boleh kita simpulkan, yang pertama, marilah kita hidup bersama dengan akur, dengan damai, dengan siapapun juga, walaupun berbeda suku, agama, kepercayaan, budaya, bahasa, dan seterusnya. Itu dipanggil untuk mewujudkan kasih persaudaraan
satu dengan yang lain, kesatuan satu dengan yang lain. Janganlah kita menjadi orang yang eksklusif, atau keluarga yang eksklusif, atau gereja yang eksklusif, yang tertutup, yang tidak menjalin komunikasi dengan orang lain atau pihak lain atau kelompok lain. Tapi kita hendaknya terbuka, menjalin relasi terbuka dengan siapapun juga. Seperti Tuhan Yesus datang membuka diri untuk siapapun juga, termasuk orang yang berdosa. Lalu yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar telah mengorbankan dirinya sendiri di salib dan bangkit untuk pengampunan dosa kita, agar kita diselamatkan beroleh persekutuan dengan Allah. Kita layak datang ke hadirat Allah, hidup dalam persekutuan tangan kasih-Nya sekarang ini dan seterusnya. Walaupun kita mati, kita tetap ada di dalam tangan Allah. Apalagi kita khawatirkan dan kita takutkan. Kalau hidup kita sudah di tangan Allah, Allah pasti akan menjaga dan memelihara kita semuanya. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang sulit sekalipun, percayalah, ada Allah yang menyertai kita semua. Hidup kita di dalam tangan Allah, pasti Allah akan turut campur tangan, memelihara dan menjaga kita semuanya. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia sekarang ini dan seterusnya. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita sekarang masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita menaikkan doa bagi anggota jemaat, bagi kegiatan gereja, dan bagi hal-hal yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh menghayati kembali dan memahami kembali mengenai Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk orang berdosa, menyelamatkan manusia, juga kami semuanya. Tuhan Yesus yang datang menembus batas antara keilahian dan kemanusiaan. Tuhan Yesus adalah Allah menjadi manusia, sehingga menembus batas antara yang suci dan yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus merangkul kami semuanya, sehingga kami boleh keselamatan. Kiranya hal ini boleh kami pegang dan kami hayati, kami imani, sehingga kami tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini, melainkan terus percaya dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik susah maupun senang dan banyak pergumulan sekalipun, kami yakin ada Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan cemas dalam menghadapi semua hal dalam kehidupan ini. Kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung dengan segala pergumulan mereka, termasuk siapapun yang mendengarkan atau mengikuti acara PA ini. Kalau sedang dalam pergumulan, mungkin soal keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, atau apapun juga, biarlah melalui doa ini kami doakan agar mereka tetap kuat, berserah kepada Tuhan, terus berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memegang dan mengasihi kami, maka Tuhan pastilah akan menjaga, bertanggung jawab atas hidup kita semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa khususnya untuk jemaatmu GKI Taman Cibunut Bandung yang rencananya tanggal 24 Oktober akan mulai kembali kebaktian tatap muka walaupun masih terbatas. Dan siapkanlah majelis jemaat dan timnya, juga anggota jemaat, sehingga kalaupun kebaktian tatap muka boleh dilangsungkan, semua tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kebaktian itu boleh membawa sukacita bagi semuanya. Untuk pemerintah, masyarakat, dan semua pihak, agar tidak terlalu bebas walaupun pandemi ini mulai berkurang, yang sakit terpapar, tapi semua tetap waspada, menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan, sehingga kami semua tetap hidup dengan kebiasaan baru, tapi dengan hal yang lebih baik lagi,
Tuhan tolonglah bangsa kami, bahkan dunia ini, agar bisa mengatasi pandemi virus corona dan semua boleh hidup dengan cara-cara yang baru, sehingga semua juga boleh merasakan damai dan sukacita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, kami hendak mengakhirinya. Inilah doa kami, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri PA hari ini. Kiranya kita bersyukur menjadi orang yang beriman dan terus percaya taat kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi dari NKB 127 bait yang ketiga, ya Tuhan Kaulah penebus. Bait yang ketiga kita akhiri dengan pujian itu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Tanam dan citramu